Ada pemeriksaan khusus nggak dok? Jadi pasien ini untuk kita mendiagnosa atau kira-kira dengan keluhan seperti ini arahnya ke polineuropati diabetes, ada pemeriksaan khusus nggak yang bisa dilakukan dok? Ada pemeriksaan khususnya, namanya tes monofilamen. Jadi kayak benang atau benang kapas tipis gitu ya. Kemudian dites di jari-jari kaki terutama ya, buat ngetes apakah ada baal atau tidak di kakinya seperti itu. Itu jadi dites fungsi sensorisnya ya, fungsi sensorisnya untuk ngetes ini masih terasa nggak sih, nggak sih di beberapa titik seperti itu. Itu yang spesifik buat ngetes polineuropati. Untuk yang lain-lainnya juga ada, tapi mungkin biasanya kita bekerja sama dengan neurologi ya. Untuk dokter saraf ya dok ya. Betul ya, dengan dokter saraf untuk mengetahui sejauh mana kerusakan dari saraf karena diabetes itu. Jadi tadi kan dokter Sarah ngomongin kaki-kaki, jari-jari di kaki gitu. Jadi yang paling sering itu gimana dok keluhannya? Kayak geringgingan, itu di apa kaki, tangan, atau di semua badan, atau gimana dok? Kalau sejauh ini yang paling banyak memang di ekstremitas, di tangan dan kaki yang paling banyak. Tapi tidak menutup kemungkinan ada keluhan lain seperti ya tadi itu di paha, di panggul, kadang juga ada beberapa yang merasa di kepala, di punggung, ada yang merasa seperti itu. Jadi terasa kayak pegel, nyeri, kesemutan, gitu hampir di seluruh badan. Cuma memang yang paling sering dialami itu yang di tangan dan kaki. Betul. Jadi kalau kita badannya pegel-pegel juga waspada polineuropati. Ya perlu dievaluasi ya gula darah. Perlu ke dokter Sarah loh ya, jangan ke dokter pijet gitu. Nah, kalau kita ngomongin segmentasi usia nih dok, kira-kira ada usia tertentu yang rentan nggak dok sama polineuropati ini? Kalau untuk usia sebenarnya tergantung terkena diabetesnya umur berapa. Betul. Jadi nggak ada batasan. Aku bisa kena polineuropati umur segini nih, nggak ada, karena tergantung dari kena diabetesnya umur berapa dan sudah berapa lama menderita diabetes. Jadi memang tidak ada batasan umur. Cuma kan penyakit diabetes ini rata-rata memang kenanya dulu trennya sih 40 tahun ke atas ya. Tapi mungkin seiring dengan gaya hidup ya dok ya, sedentary lifestyle betul. Banyak jajan, banyak junk food, leye-leye. Tuh sobat DHP harus dengerin tuh kata dokter Sarah. Mageran ya. Mager. Jadi tren untuk terkena diabetes itu lebih maju di usia 30-an rata-rata banyak yang sudah kena diabetes. Jadi untuk kena polineuropati itu bisa 5 sampai 10 tahun sudah kena. Jadi usia 35, 40, 45 itu udah bisa kena komplikasi dari polineuropati. Tapi balik lagi tadi tuh tergantung kapan terkena diabetesnya pertama kali. Baik dok, jadi harus benar-benar diwaspadai ya dok ya, terutama asupan ya dok ya. Kayak sekarang tuh kayak gampang, kita kepengennya sesuatu yang praktis, sesuatu yang cepat, mau fast food, mau apa. Kalau minuman kaleng ya nggak sih dok? Padahal kita nggak sadar kalau kita balik tuh ingredientsnya tuh, aduh gulanya tuh nggak usah dibaca dok, langsung diminum dok gitu, nggak boleh. Gitu. Kalau sekarang mau pesan makanan gampang dok, cuma pegang HP makan betul. Rumah. Ya. Jadi minumnya air putih aja gitu ya dok ya, paling aman, paling netral. Ya. Nah, kalau kita sudah kena polineuropati diabetes nih dok, jadi tindakan apa yang kita bisa lakukan dok? Kalau kita udah kena polineuropati, balik lagi karena ini penyebabnya adalah diabetes. Yang pertama, mengatur kadar gula darah. Ya. Mengatur kadar gula darah, kemudian kita menghindari faktor-faktor resiko yang tadi disebutkan seperti hipertensi, kemudian badannya gendut dikurusin dikit gitu ya dok ya. Yang berat badannya lebih, yang merokok, itu harus dihindari. Dan yang pasti sih memang kalau udah kita hindari, gaya hidupnya udah baik, kalau masih ada keluhan ya mau nggak mau ya pakai obat. Pakai obat ya dok. Obat-obatan untuk mengurangi keluhan-keluhan itu. Itu. Jadi nggak cukup cuman dengan obat diabetes aja ya dok ya? Enggak, jadi memang kalau memang keluhannya mengganggu, apalagi bisa mengganggu aktivitas ya, memang kita berikan obat-obatan untuk mengurangi keluhan itu. Nah biasanya nih dok, kalau orang disuruh minum obat dalam jangka waktu yang lama, biasanya kan sukanya bandel, suka nggak minum obat gitu. Nah kalau misalnya kondisi polineuropati ini dibiarkan lama gitu, komplikasinya apa dok? Jadi seperti disebutkan tadi, kalau polineuropati kan macam-macam ya, bisa kesemutan, bisa baal ya. Yang paling kita waspada itu kalau dia sampai baal atau kebas. Kalau kebas kan kita nggak terasa apa-apa tuh. Betul. Kalau kebas, apalagi kalau di kaki yang kebas,
pasien akan cenderung tidak merasakan kalau misalnya ada benda di kaki. Yang kita takutkan itu kalau kesenggol atau menginjak benda-benda tajam yang menyebabkan kakinya luka. Nah, orang diabetes itu yang rusak kan nggak cuma pembuluh sarafnya aja, pembuluh darah itu juga nggak bagus, jadi akan rentan terjadi luka. Nah, dengan kadar gula yang tinggi, luka itu pun juga susah sembuhnya. Itu sih yang harus diwaspadai. Takutnya kalau kita kakinya kebas, terus nggak kerasa nyenggol apa, jadi luka, jadinya takutnya malah merambat seperti itu. Jadi tahu-tahu begitu tahu sudah susah ya dok, lukanya sudah luas gitu. Padahal mungkin awalnya cuma kayak ketusuk jarum gitu kali ya. Nggak terasa karena nggak terasa itu tadi. Jadi itu yang perlu diwaspadai ya untuk sobat-sobat DHP gitu. Nah, ini pertanyaan mungkin yang agak lebih ekstrim ya dok. Kira-kira nih dok, kalau sampai tadi kan kita ngomonginnya di tangan sama kaki, misalnya kaki ada luka dan yang lain-lain, bisa nggak sih dok polineuropati ini menyebabkan kelumpuhan dok? Kalau kelumpuhan enggak ya, nggak sampai kena motorik sih, nggak sampai kena motorik. Syukur ya gitu. Syukurlah, bukan syukur lah. Syukur kayak nyukurin saya. Kalau itu mungkin nanti arahnya ke stroke ya dok ya. Kalau polineuropati ini memang kebanyakan di saraf perifer, kebanyakan sih seperti itu. Kalau sampai ke kelumpuhan, tidak sampai terjadi ke kelumpuhan sampai yang mungkin tidak bisa berjalan atau apa gitu, tidak. Kecuali kalau dalam hal ini ada penyebab yaitu pembuluh darahnya yang terkena. Ya kalau pembuluh darahnya terkena, kemudian ada luka atau ada pembuntuan, ceritanya bisa berbeda lagi, nggak cuma jadi penyebabnya bukan karena polineuropatinya, tapi karena luka yang tadi misalnya ya dok, bisa sampai kalau luas bisa sampai berujung ke amputasi misalnya gitu ya dok ya. Oke. Aduh, very insightful ya dokter Sarah ini. Saya jadi lebih mengerti lagi tentang apa sih polineuropati itu. Nah dok, terakhir nih dok, jawab mitos atau fakta nih dok. Jadi kalau misalnya jalan di pagi hari untuk penderita polineuropati diabetes tanpa menggunakan alas kaki itu dapat menyembuhkan nih dok, bener nggak sih dok gitu? Mitos. Jadi jawaban mitos. Jadi kalau bapak ibu ngerasa kesemutan, aduh kesemutan nih kayaknya kalau nginjek-injek mungkin jalan-jalan di taman atau yang ada batu-batunya gitu ya, kerikil-kerikil gitu ya, tanpa alas kaki enakan. Enggak, malah bahayanya adalah kalau misalnya sampai terjadi luka. Kayak gitu, malah kita memang sarankan sekali pada pasien-pasien diabetes untuk menggunakan alas kaki ya, meskipun itu di rumah ya, apalagi kalau pasiennya udah yang mati rasa, itu kita sarankan untuk pakai alas kaki yang proper, bukan yang tipis banget gitu kan. Jadi kalau memang ada benda-benda di lantai atau di itu, jadi nggak sampai melukai kaki kita seperti itu. Untuk mencegah komplikasi yang tadi ya dok ya? Betul, iya betul dokter. Baik dok, terima kasih banyak dokter sudah menjawab pertanyaan yang cukup banyak gitu. Jadi mungkin terakhir nih dok, ada pesan-pesan untuk sobat DHP dok? Silahkan dokter Sarah. Iya, jadi memang polineuropati ini memang sering dialami oleh pasien diabetes ya. Memang rasanya nggak nyaman, tapi yang pertama harus kita pahami adalah satu, gula darah itu harus diatur dengan baik. Jadi jangan sampai kita abai gitu ya sama kadar gula darah kita. Kita harus menjaga kadar gula darah kita supaya tidak terjadi komplikasi yang tidak diinginkan. Salah satunya adalah polineuropati ini, karena rasanya geringingan mungkin ringan ya dok ya, tapi bisa mengganggu sekali ya, apalagi kalau sudah sampai kebas, tidak terasa dan sampai terjadi luka seperti itu saya rasa. Baik dokter, terima kasih. Jadi nanti semoga kita bisa ketemu lagi di acara ngopi berikutnya ya dok. Siap, gitu. Dok. Seneng dokter Sarah bisa hadir di sini di acara perdana ngopi di DHP.